Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Thumma amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Hikam Al-Athaiyah yang menjadi karya agung dari Al-Arif Billah Sayyidina Al-Imam Ahmad Ibni Athaillah Sakandari radhiyallahu anhu wa ardhah wa rahimahullah. Kita sampai pada hikam 115. Innama yastawhishul 'ubbadu waz-zuhadu min kulli syai'in li ghaibatihim 'anillahi fi kulli syai'. Falau syahiduhu fi kulli syai'in lam yastawhishu min syai'. Sesungguhnya para ubbad dan para zuhad mereka merasa tidak nyaman, risau ya, terhadap segala sesuatu karena mereka masih merasa gaib dari Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala sesuatu. Karena jika mereka telah menyaksikan Dia di dalam setiap sesuatu, maka niscaya tidak akan pernah merasa risau di dalam sesuatu. Yang kita contohkan kemarin, para ubbad dan para zuhad itu adalah masih dalam proses perjalanan. Sehingga mereka berupaya apa yang mereka lakukan itu bagaimana betul-betul terbebas dari ambisi-ambisi diri. Bagaimana terbebas dari ambisi-ambisi setan. Bagaimana terbebas dari ambisi-ambisi nafsu. Sehingga mereka akan selalu menghindar dari hal-hal yang ya walaupun itu adalah suatu yang nikmat, tapi mereka selalu menghindar karena mereka takut hal tersebut mengganggu dari tawajjuh mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, seperti salah satu contoh yang kita contohkan adalah masalah pujian. Ketika masih dalam tataran awam, orang ketika dipuji maka dia akan bahagia, akan senang. Sedangkan ketika dalam tataran yang kedua, zuhad dan ubbad, ketika dipuji justru merasa tidak enak. Karena takut mereka terperdaya dalam pujian itu, mereka menjadi lalai dari Allah. Menjadi membanggakan diri. Jadi untuk tataran awam, ketika mendapatkan pujian mereka, ya senang. Untuk tataran zuhad dan ubbad, ketika mendapatkan pujian mereka justru tidak nyaman. Nah, dan tataran tertinggi yaitu arifin, orang yang sudah kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika mendapatkan nikmat, ya, ketika mendapatkan pujian, mereka juga merasa senang. Ya, jadi senangnya sekilas itu sama dengan tataran awam. Awam mendapat nikmat senang. Arif mendapat nikmat juga senang. Lalu apa bedanya? Beda jauh. Senangnya yang pertama, orang awam ketika dapat nikmat, disyuhudihim ala anfusihim. Itu karena mereka menyaksikan diri mereka. Mereka yang merasa bahwa memang saya berhak untuk mendapatkan ini, saya berhak mendapatkan apa yang dipersembahkan dan seterusnya. Jadi senangnya itu karena melihat dirinya.
dirinya berhak, itu hak dia, dia yang berprestasi, dia yang seterusnya. Sedangkan untuk tataran arif, ketika mendapatkan pujian misalnya, mereka juga senang, tapi senangnya bukan lagi seperti senang yang pertama, yaitu senang dengan dirinya, tapi mereka melihat, menyaksikan bahwa senangnya ketika mendapatkan pujian, itu karena mereka melihat pujian itu sebenarnya berasal dari Allah. Cuma Allah gerakkan kepada hati si fulan untuk memuji kita. Jadi cara pandangnya itu berbeda walaupun sama-sama senang. Tapi kalau masih Ubad dan Zuhad, mereka masih ketika dipuji merasa takut. Takut terpujuk, takut terpedaya, takut ya, dan seterusnya. Kemudian kita lanjutkan hikam 116. Bismillahirrahmanirrahim. Amaraka fi hadhihi ad-dar bin nazari ila mukawwinati wa sayakshifu laka fi tilka ad-dar an kamali dzati. Amaro merintah sapa Allah ka ing sira fi hadhihi ad-dari ing dalam ikilah panggonan, fi hadhihi ad-dari ing dalam iki kampung bin nazari kelawan ningali, fi mukawwanatihi ing dalam pira-pira ciptaane Allah. Di dunia ini Allah memerintahkan kepadamu untuk melihat, menyaksikan di dalam ciptaan-ciptaannya. Wa sayakshif lan bakal nyingkap sapa Allah laka kedue sira. Fitil kadari ing dalam iku tempat, iku negeri, yakni negeri akhirat. An kamali dzatihi saking kesempurnaan dzati Gusti Allah. An kamali dzatihi saking kesempurnaan dzati Gusti Allah. Allah perintahkan dirimu di dunia ini untuk menyaksikan di dalam, untuk menyaksikan ciptaan-ciptaannya, dan Allah nanti di hari kiamat di surga akan menyingkap kepadamu tentang kesempurnaan zatnya. Ini artinya memberikan satu pemahaman kepada kita bahwa di dunia ini Allah la yudrikuhul absar. Allah tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Ya, la yudrikuhul absar. Wa huwa yudrikul absar. Dan dialah yang menjangkau semua mata. Artinya di dunia ini tidak ada mata yang menjangkau, yang dapat memandang Allah Subhanahu wa taala, ya, kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Isra Mi'raj. Ya. Sedangkan untuk nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala dapat disaksikan dengan mata tanpa bila kaifin wala aib. Ya. Tanpa menggunakan atau tanpa dapat kita tanyakan bagaimana, seperti apa. Tidak dapat seperti itu. Jadi sekarang di dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala kita diperintahkan untuk menyaksikan ciptaan-ciptaan. Karena ciptaan itu adalah menunjukkan kepada pencipta. Al-makhluk yadullu 'alal khaliq. Ciptaan itu menunjukkan terhadap pencipta. Adanya ciptaan itu menunjukkan ada penciptanya. Kama annal asar yadullu 'alal mu'assir. Sebagaimana jejak itu menunjukkan kepada sang pemilik jejak. Kalau kita misalnya habis mengepel teras halaman kita, itu bersih sekali. Kemudian siangnya kita perhatikan di situ ada ya bekas-bekas kucing. Maka artinya bekas-bekas kucing itu menunjukkan bahwa di tempat tersebut tadi itu baru habis dilewati kucing. Jadi kama annal al-makhluk yadullu ala al-khaliq. Sebagaimana makhluk itu menunjukkan tentang al-khaliq, tentang adanya pencipta, maka demikian juga fa innal asar yadullu alal muassir, bahwasanya
Jejak itu menunjukkan kepada sang pemilik jejak. Ciptaan itu adalah jejak Allah. Jejak Allah dalam arti jejak ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita di dunia ini disuruh merenung tentang ciptaan Allah. Tafakkaru fil khalqi wala tatafakkaru fil khalq. Ya. Pikirkan, renungkan tentang ciptaan Allah dan jangan sekali-kali kalian merenungkan, memikirkan tentang zat Allah. Fa innakum lan taqdiru, karena sungguhnya pikiran kalian tidak akan pernah untuk menjangkau. Jadi ya, kita di dunia ini oleh Nabi diperintahkan untuk tafakkur, untuk merenung, untuk berpikir tentang ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sekali-kali kita memikirkan tentang bagaimana zat Allah. Jadi Allah tampakkan sekarang, Allah tampilkan sekarang ciptaannya. Tapi sebenarnya ciptaan itu secara tidak langsung adalah merupakan bagian cara dari Allah untuk memperkenalkan diri. Bukankah kalau seorang yang ahli, misalnya ahli lukis, maka dia memperkenalkan eksistensi dirinya dengan apa? Dengan lukisan. Ketika seorang penulis ingin mengekspresikan, ingin menampakkan eksistensi dirinya, maka dia akan memperkenalkan dirinya melalui apa? Tulisan. Ya, para pengrajin itu mereka memperkenalkan dirinya dengan kerajinannya. Sedangkan demikian juga sang pencipta, dia memperkenalkan dirinya dengan apa ya? Dengan ciptaannya. Dengan ciptaannya. Jadi sebenarnya ciptaan ini yang kita saksikan, ya, yang kita saksikan semuanya di alam muluk ini adalah merupakan ya cara Allah untuk memperkenalkan dirinya dengan segala peristiwa dan romantika yang ada di dalamnya. Allah menciptakan kita, kadang beri sehat, kadang beri sakit, kadang diberi sukses, kadang diberi gagal, kadang diberi di atas, kadang di bawah, kadang diberi ya, kadang diberikan lancar, kadang diberikan sulit. Semua itu ya, kehidupan berikut seluruh proses romantika kehidupan tersebut adalah merupakan cara Allah untuk memperkenalkan dirinya. Ya, kita diperintahkan untuk melihat kepada ciptaannya. Ya. Karena dengan kita memperhatikan ciptaan, maka otomatis akan menjadikan kita kenal dengan sang pencipta. Salah satu contoh saja ini. Ya, salah satu contoh. Mata. Mata saja. Kita perhatikan mata. Mata dengan kelopak mata yang hanya ya ukuran sebegitu kecil. Akan tetapi dia mampu untuk menembus, menyaksikan bahkan benda yang ada di langit, bintang-bintang yang bersinar, berkelap-kelip ketika malam hari. Pernahkah kita berpikir bahwa kalau kita misalnya menyusun senter dengan baterai yang begitu kuat, kira-kira mampu untuk menembus langit sinarnya? Tidak bisa. Walaupun disusun senter dengan kapasitas sorot ya yang sangat tajam, dengan kekuatan sorot yang sangat kuat dan dahsyat, itu tidak akan mampu untuk menjangkau bintang yang ada di langit. Artinya sinarnya itu tidak akan menjadikan sampai pada bintang. Tapi mata ini Allah jadikan dengan sedemikian kecil, dia mampu untuk menjangkau, melihat benda-benda jauh yang ada di langit, yang padahal tidak dapat terjangkau oleh senter terhebat sekali. Akhirnya dengan demikian kita akan timbul rasa heran, rasa takjub, ya, dengan memuji Allah, dengan mensucikan Allah dan mengungkapkan Subhanallah. Nah, jadi dengan melihat ciptaan menjadikan kita kenal dengan sang pencipta.
Oleh karena itu peristiwa Isra Mi'raj yang sekarang kita berada di dalamnya itu oleh Allah Subhanahu wa taala dimulai dengan kalimat tasbih. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Subhanalladzi subhana itu ungkapan tasbih. Kenapa peristiwa Isra Mi'raj itu oleh Allah dimulai dengan ungkapan tasbih? Kalau tidak dimulai dengan ungkapan tahmid, misalnya alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan, seperti surat apa? Setelahnya Isra Al-Kahfi. Tapi kenapa dalam surat Isra ini dimulai dengan tasbih? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Kenapa tidak dimulai dengan tahmid seperti surat Kahfi? Karena peristiwa Isra Mi'raj itu menyajikan kepada kita, ya, menyajikan sebuah peristiwa yang dialami Rasul. Peristiwa tersebut peristiwa yang sangat dahsyat, yang sangat menakjubkan. Sedangkan ketika kita mendengar atau melihat peristiwa yang begitu dahsyat dan menakjubkan, maka yang lantas yang dianjurkan untuk diungkapkan oleh kita adalah ungkapan apa? Subhanallah, Maha Suci Allah. Ya. Jadi dari peristiwa Isra Mi'raj itu adalah merupakan cara Allah, ya, menyuruh kita untuk melihat ciptaan-ciptaan. Bagaimana burak, bagaimana Nabi dipertemukan dengan ahli surga, ahli neraka, ahli kubur. Bagaimana Nabi dipertemukan dengan roh para nabi, para rasul. Bagaimana Nabi dipertemukan dengan semua kenikmatan azab, ya, ahli surga, ahli neraka. Kemudian Nabi dipertemukan dengan berbagai tamsil-tamsil dan seterusnya. Itu adalah merupakan, ya, bukti tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ketika baca surat Kahfi itu dimulai dengan subhana. Ya. Amaraka fi hadhihi darbin nadhari ila mukawinati. Allah perintahkan kamu di dunia ini untuk memperhatikan ciptaan-ciptaannya. Litarahu zahiran fiha bi aini basirati. Agar kamu melihat, ya, melihat dia, menyaksikan Allah dengan mata hati. Maksudnya menyaksikan Allah dengan mata hati di dunia ini adalah karena kita selalu menyambungkan segala sesuatu dengan Allah. Menyaksikan nikmat dari Allah, menyaksikan musibah dari Allah, menyaksikan keibadah dari Allah, menyaksikan kita dapat anugerah dari Allah. Itu namanya menyaksikan Allah dalam setiap aktivitas. Itu menyaksikan Allah dengan mata batin. Sama seperti seorang pecinta, pada saat dia, ya, melakukan perbuatan apapun, maka akan dia persembahkan. Perbuatan itu dia sertakan, yang dia saksikan dalam setiap perbuatannya itu hanya kekasihnya. Ya, hanya kekasih. Contoh, di Jogja itu pernah ada seorang mahasiswa, ya, punya pacar, dia kuliah di Jakarta. Ya. Si pacar yang laki-laki ini dia kuliah di Jogja, pacarnya yang perempuan, ya, yang perempuan itu, ya, yang perempuan itu kuliah di Jakarta. Jadi kampus mereka berbeda. Yang satu kuliah di Solo, di Jogja, yang satu kuliah di Jakarta. Tapi si yang laki-laki ini dia setiap minggu dia main ke Jakarta. Bahkan di tengah-tengah kesibukan kuliahnya, di tengah-tengah kesibukan tugas-tugasnya, ya, itu dia selalu menyempatkan untuk menemui kekasih. Padahal perjalanan dari Jogja ke Jakarta itu kan masih perjalanan berapa jam? Ada yang pernah naik kereta ke sana? Dari Jogja ke Jakarta? 12 jam, Pak. Jogja? Nggih, 12 jam.
Dari tempat saya 24 jam ke Jakarta. Separuh jam. Jadi perjalanan yang begitu melelahkan, gitu. Mengorbankan tenaga, mengorbankan uang, mengorbankan waktu. Tapi selalu yang dia rasakan, bahkan hari Minggu, setiap minggu dia ke Jakarta. Setiap minggu itu dia adalah hari yang ditunggu-tunggu. Padahal dia setiap minggu harus mengeluarkan uang untuk anggaran tiket, untuk makanan selama perjalanan, harus mengerahkan tenaga, harus mengorbankan waktu. Tapi dia selalu menunggu-nunggu hari itu. Kenapa? Karena yang dia saksikan itu adalah kekasihnya. Ya, coba setiap dia akan berangkat, siapa yang dia lihat? Siapa yang dia perhatikan? Apa motifnya dia berangkat? Siapa yang dia saksikan? Kekasih. Ceweknya yang ada di Jakarta itu. Nah, bahkan ketika nyampe di Jakarta, dia itu menanyakan kepada ceweknya itu, "Dek, apa yang bisa saya bantu?" Akhirnya ceweknya itu mengatakan, "Mas, tolong bantukan saya mengeprint. Bantukan saya untuk mengetik dan mengeprint makalah atau tugas saya." Maka dia dengan penuh senang hati dia menerima itu. Bahkan dia akan selalu berharap untuk disuruh, untuk mendapatkan, merupakan suatu kehormatan baginya ketika mendapatkan sebuah tugas dari sang kekasih. Akhirnya dia diterima, ya, tugasnya itu dia bawa pulang ke Jogja. Jadi selama 1 minggu itu dia ngetik, di print, bahkan dia jilid, dia rapikan, semua dia tuntaskan. Coba, padahal yang diminta oleh si cewek, ya, yang diminta oleh kasihnya hanya apa? Hanya ngetik dengan tidak disuruh menjilid. Tapi dia malah sampai menjilid barang dia lakukan. Ya, kenapa itu semua dia lakukan? Yang dia saksikan adalah sang kekasih. Akhirnya setelah selesai diserahkan semua, ya, si ceweknya ini dia mengatakan, "Ya, loh Mas, sampean kok sampai di print barang, sampai dijilid barang, padahal saya hanya meminta untuk di print, diketik, dan di print." Apa dia menyampaikan? "Mohon maaf, Dek, saya hanya bisa melakukan ini, saya belum bisa melakukan secara maksimal." Ya, padahal itu sudah sangat maksimal sekali, lebih dari yang diminta. Tapi dia masih merasakan bahwa pengabdian atau apa tugas yang dia tunaikan itu masih melihat belum sempurna, karena ingin mempersembahkan yang terbaik kepada sang kekasih. Itu artinya apa? Coba, laki-laki tadi padahal dengan jarak tempuh yang jauh, Jogja, Jakarta, kemudian disuruh ngetik, suruh ngeprint, bahkan tidak disuruh untuk jilid. Tapi itu semua dia lakukan dengan senang hati. Kenapa? Karena yang dia saksikan dalam pekerjaan itu semua adalah sang kekasih. Nah, itu maknanya, kiaskan seperti itu juga. Kita yang dimaksud menyaksikan Allah di dunia, begitu juga. Kita sholat, yang kita lihat Allah. Ya. Bukan berarti melihat zat Allah dalam sholat. Bukan, jangan salah paham. Ya, sama seperti tadi, ketika ngetik, ya, ngetik tugas kekasih. Itu kan bukan berarti kekasihnya ada di, enggak, artinya kita, tumpuan kita, harapan kita, semua, ya, semua pengorbanan kita persembahkan untuk kasih. Itu maknanya menyaksikan kekasih. Ya. Sama ketika kita sholat, puasa, bantu orang, bantu siapapun, itu menyaksikan Allah maknanya, karena yang dia lihat di dalam semua aktivitas itu adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Itu maknanya menyaksikan Allah dengan mata batinnya. Saya kira ini saja dulu. Mudah-mudahan jadi tambahan ilmu yang manfaat, barokah, maslahat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallim ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik أجمعين. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Oke, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.